Edisi kali ini mungkin agak sedikit keras ya videoku. Jadi gini ya teman-teman, kalau kalian masih miskin, khususnya yang masih anak muda gitu, kalau kalian masih miskin, stoplah main ikut organisasi atau komunitas. Kenapa saya bilang gitu? Ini alasannya. Berapa banyak duit, materi, uang, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya Anda habiskan di sebuah organisasi. Tapi tolong garis bawahi Anda masih miskin. Sekali lagi, Anda masih miskin, Anda masih tidak mampu ngapa-ngapain, Anda masih kere, Anda belum punya apa-apa. Oke? Jadi coba pikirkan, tenaga, waktu, uang, pikiran itu habis semua, gitu ya. Coba ke depan Anda fokus bagaimana upskill dirimu, self developmentmu, baru buat karya, perbanyak relasi di luar organisasi itu. Kan kita bisa punya banyak teman tanpa ikut sebuah organisasi, bisa aja gitu. Jadi coba kalian pikirkan lagi, waktumu ya, kamu habiskan di sana berjam-jam. Aku mau cerita nih pengalaman pribadiku, biar kalian bisa berpikir, coba pikirkan ya. Saya udah ikut organisasi, udah banyak lah, lebih dari satu lah. Dan mungkin bisa juga aku pengurus di situ, tapi tidak pengurus tingginya. Misalnya ketua bendahara sekretaris tidak, tapi seksi-seksinya, koordinator apa, bagian apa gitu. Jadi gini, contoh saya di sebuah kelurahan kecamatan A, kemudian sekretnya di kecamatan B, itu jaraknya tempat sekretnya atau tempat pertemuan itu jauh, cukup jauh. Waktu saya dulu di kampung saya di sana, di tempat saya berasal itu, saya harus naik angkot untuk ikut ke sekret organisasi ini. Pada saat itu naik angkot mungkin 5.000 sekali jalan, iya 5.000, PP 10.000. Kadang ada kegiatan mingguan atau bulanan gitu, kadang diundang oleh organisasi lain juga ke tempat yang dituju, ongkos lagi, kadang jauh di atas 5.000 gitu. Duit habis. Konteksnya kan realnya Anda masih miskin gitu. Jadi kamu hitung-hitung kalau aktif di organisasi itu, duitmu habis. Itu satu. Waktunya habis. Ini aku ceritain ya. Jadi satu, yang pertama duit habis kan, yang kedua waktu nih habis ini. Aku dari tempatku ke tempat itu, perjalanan itu kurang lebih hampir 1 jam sekali jalan. Let's say 40-45 menit. PP udah mau 2 jam ya, udah mau 2 jam PP ya. Kita bulatkan 2 jam di jalan. Itu acara misalnya biasanya Sabtu kalau nggak Minggu, siap-siap pulang ibadah gereja lah gitu, jam 3, kalau nggak jam 4, undangan dibuat itu jam 3 atau jam 4. Jadi saya yang jauh itu tahu diri, supaya nggak telat, saya lebih awal datang. Contoh kalau acara itu mulai jam 3, saya udah nyampe situ jam 3 kurang atau setengah 3. Tahu nggak acaranya mulai jam berapa? Kalau telat sejam masih oke ya. Ini udah mau gelap, udah mau jam 6 lewat setengah 7 atau bahkan jam 7. Pernah sering. Jadi aku spending time di situ hanya untuk menunggu acara itu mulai 3 jam. Bisa 3 jam, 2 jam, 3,5 jam. Bahkan aku sampai tertidur di tempat acara itu. Gitu. Misalnya dibuat tikar atau dibuat ambal karpet, tertidur aku di situ. Jadi tempat sekret atau tuan rumah itu ngasih bantal aku tidur menunggu datang teman-teman, tidak ada on time. Padahal manusia-manusia di dalamnya tuh bisa dibilang kaum-kaum intelektual. Misalnya anak kuliah, anak muda yang produktif tinggi, tapi masalah waktu enggak. Waktu gua habis di situ. Bayangkan misalnya setiap minggu atau sekali sebulan atau sekali seminggu, habis waktumu berjam-jam. Kalau waktumu ini kamu gunakan yang hal lain, membangun skill, membangun atau mengasah skillmu yang lain, baca buku kek, atau buat karya kek dan lain-lain. Coba pikirkan lagi, itu masalah waktu loh, salah waktu. Belum lagi debat-debat sampah di dalamnya, belum lagi berantem karena beda pendapat, belum lagi manipulasi data ketika laporan keuangan dan LPJ. Waduh, saya udah capek di situ. Jadi otak saya udah jalan. Waduh, belum lagi memikirkan tempat kerja, belum memikirkan kuliah misalnya gitu kan. Jadi aku bilang, aduh, pasti banyak komen nih kalian pro dan kontra ya. Sekali lagi kalian masih miskin, apalagi yang masuk kuliah, duitmu pas-pasan, terus kamu ikut-ikut organisasi gitu. Ya makin miskin lah kamu. Kadang-kadang duit dari untuk kuliah itu bisa kamu koroti dari situ untuk ke organisasi gitu. Padahal Anda yang layak dibantu, Anda yang pengen dibantu, yang harusnya layak dibantu enggak, malah Anda yang menghabiskan duit ke organisasi. Belum iuran bulanan atau tahunan, belum lagi kalau ada yang kemalangan. Iya kan, belum lagi yang nikah, belum yang pesta ini segala macamnya. Itu ada dikutip dari anggota gitu. Ya, kamu bakar duit ke situ, bukannya invest, bakar duit. Suatu saat kamu keluar dari situ nggak bisa balik duitnya kan.
Kalau kamu baik-baik aja nggak terjadi apa-apa samamu, ya nggak ada feedback-nya kembali dan saya alami itu. Saya nggak dapat apa-apa. Saya yang berkorban, saya ini, saya yang dibentak-bentak ketua, saya waduh, kalau kamu masih miskin fokuslah cari cuan, cari kerja, perbanyak job, buat karya, putar otak gitulah. Jadi aku bilang yang masih kuliah pun dan Anda masih miskin, jangan ikut organisasi. Walaupun Anda sudah kerja di perantauan, gak usah ikut organisasi. Kalau kamu punya duit, udah banyak duit, waduh, semua dengan duit banyak masalah, solusinya bisa dipecahkan kalau Anda punya banyak duit gitu. Kalau kamu masih miskin, fokus cari kerja, fokus cari uang, fokus bangun aset, bangun apa gitu. Saran saya itu pengalamanku ya. Wah, spending waktu aku di situ, spending money, spending tenaga, pikiran, habis aku di situ. Jadi kalau kamu masih miskin, gak usah ikut organisasi lah. Apalagi organisasi ini, organisasi, banyak kali kamu ikuti, waktumu habis di situ. Coba waktumu itu kamu gunakan ke hal yang lain yang membangun dirimu, membangun asetmu, membangun duitmu, membangun investasimu dan sebagainya. Coba pikirkan, berpikirlah sekali lagi. Coba pikirkan, kalau kamu jadi anggota organisasi, apalagi di negeri Konoha ini, Anda jadi boneka-boneka, Anda jadi pion-pion di situ. Apalagi kalau udah masuk zaman-zamannya kampanye ini, Kak, udah yang anggota Anda jadi boneka di situ, Anda dimanfaatkan gitu. Kalau ada kampanye-kampanye ini mau menuju pemilihan-pemilihan apa gitu, yang dihubungi ketuanya, yang dapat cuan pertama ketuanya gitu. Anda anggota, Anda jadi boneka sekali lagi. Makanya berpikir, jangan ikut organisasi. Yang ikut organisasi saya bilang otaknya dangkal. Anda dibodoh-bodoh di situ, Anda digunakan, Anda dimanfaatkan. Oke, cukup demikian dari aku. Ini pengalaman pribadiku ya. Udah lebih dari satu organisasi aku ikuti, gak ada, kacau semua, bullshit semua itu. Keluar aja dari organisasi, keluar dari wadah-wadah yang kayak gitu. Kalau kamu masih miskin, garis bawahi, kalau kamu masih miskin. Tapi kalau kamu udah kaya, dermawan, jutawan, bagi-bagilah gitu. Oke, cukup demikian. Terima kasih.